Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel ini ya. Kita kali ini akan membahas tentang mengapa kurikulum harus dirubah atau mengapa kurikulum perlu dirubah. Nah, presentasi ini dibuat oleh Bapak Sutrisno SPD MPD yang digunakan untuk aksi nyata ya di platform Merdeka Mengajar. Oke, jadi kita akan langsung saja teman-teman untuk masuk ke pembahasannya ya. Kita dengarkan bersama-sama pemaparan mengenai mengapa kurikulum perlu dirubah. Nah, teman-teman, yang pertama ya, apa itu kurikulum? Kita perlu memahami ya bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini adalah arti kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum itu perlu kita pahami dulu ya, supaya kita nantinya akan paham ya mengapa kok kurikulum itu perlu dirubah atau perlu berubah ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita akan memahami juga bahwa dalam dunia pendidikan kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik itu tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Nah, seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun harus terus mengalami perubahan ya, karena semua ini harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan eranya masing-masing atau pada zamannya masing-masing. Oke. Dan kemudian selanjutnya, mengapa kurikulum perlu berubah ya? Kurikulum itu akan mengalami transformasi untuk mencocokkan diri dengan perkembangan zaman, terutama mengingat kemajuan yang sangat pesat dalam dunia teknologi dan pengetahuan ya. Pada era saat ini tentunya tugas para guru ya menyiapkan peserta didik untuk menghadapi zaman yang berbeda, yang jauh berlainan dengan masa lampau gitu ya. Nah, alasan yang pertama mengapa kurikulum perlu berubah itu ya karena perkembangan zaman itu tadi, karena murid-murid kita ini harus murid-murid kita ini memiliki tantangan yang berbeda yang mereka alami gitu ya daripada murid zaman dulu gitu. Kemudian yang kedua, kurikulum perlu disesuaikan dengan evolusi zaman yang dihadapi oleh murid pada era ini. Nah, jadi para murid itu harus berevolusi gitu ya, bahasanya itu berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga adalah tentunya siswa adalah tulang punggung generasi mendatang yang akan membentuk masa depan. Jadi dengan demikian ya, kita harus menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan bakat dan minat potensi yang dimilikinya sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Karena ya tentu saja teknologi sudah berkembang pesat dan juga ilmu pengetahuan juga sudah berkembang pesat, tentunya akan ada bakat-bakat dan potensi yang akan berkembang juga dari para murid ketika kurikulum itu berubah sesuai dengan zamannya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini bagaimana cara mewujudkan ya kurikulum itu perlu berubah. Jadi di sini diperlukan untuk semua elemen ya, termasuk masyarakat, orang tua dan sekolah itu perlu mengutamakan kebutuhan, pandangan, pengalaman hasil belajar serta kepentingan peserta didik dalam pengembangan kurikulum. Hal ini karena kurikulum itu dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu tadi, teman-teman. Dan kemudian kita juga akan mendengarkan atau menyaksikan atau membaca ya perkataan dari tokoh pendidikan Indonesia, pendidikan nasional, yaitu Kiai Haji Hajar Dewantara, yaitu dia mengatakan bahwasannya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah dokumentasi tentang pemaparan oleh Bapak Sutrisno SPD MPD ya mengapa kurikulum perlu berubah. Dan ini juga termasuk dokumentasinya. Kemudian di sini adalah refleksi audiens atau umpan balik dari Bapak Ibu guru karena target audiensnya adalah Bapak Ibu guru. Nah, mungkin sekian untuk presentasi mengenai mengapa kurikulum
perlu berubah ya, yang dirancang atau disusun oleh Bapak Sutrisno SPD MPD ya, dalam rangka menyelesaikan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye.